Gu Feiche, Ketua Gu. Gu Feiche, seorang jenius berusia 22 tahun, kembali ke negara untuk mengambil alih sebagai ketua grup Longyu. Selamat datang, Ketua Gu. Siapa yang mengganggumu? Apa kau mau melakukannya denganku? Kau tidak mau? Mau. Mengapa gue tidak mau? Katakan padaku, bagaimana pria suka melakukannya? Bagaimanapun, kakak perempuan menyukainya. Aku juga akan menyukainya seperti itu. Kakak perempuan. Saat kau bertemu mangsa, jangan melamun. Karena mangsa bisa berubah menjadi pemburu kapan saja. Tidak perlu. Aku mandul. Untuk membalas dendam pada mantan suamiku, aku tidur dengan pria muda asing. Stamina pria muda ini terlalu bagus. Kakak perempuan, ini pertama kalinya bagiku. Apa? Pertama kali? Tunggu. Berapa umurmu? 22. Kau sebenarnya lebih muda dariku. 10 tahun penuh. Pergi. Anak nakal, kau seharusnya belajar dengan benar. Kenapa kau membabi buta belajar dari orang dewasa? Semua omong kosong itu. Kakak perempuan, kakak perempuan. Apa artinya ini? Ambil ini. Pergi. Pergi. Kakak perempuan. Apakah kamu berencana untuk naik jabatan? Menjadi direktur? Ya. Itu terlalu melelahkan. Aku sarankan, kamu harus fokus pada kehamilanmu dulu. Baiklah. Song Ruishin. Istri, di mana dasiku? Dan kemeja hitam itu? Song Ruixie, kita sudah bercerai. Aku bukan lagi pengasuhmu. Sayang, meskipun kau tidak punya ayah, ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Kamu tahu, ku dengar ketua baru adalah seorang jenius muda, tapi ada juga yang bilang, dia adalah orang gila yang membunuh tanpa menumpahkan darah. Siapa yang tidak suka ketua gila? Ku dengar ketua Gu bahkan lebih tampan dari bintang besar. Ketika saatnya tiba, aku ingin pergi ke depan dan melihat. Ketua Gu telah tiba. Cepat, ayo pergi. Song Chunian. Aku tamat. Pria muda yang kutiduri secara kebetulan, ternyata adalah ketua grup. Ternyata adalah ketua perusahaan. Namun, lingkaran elitnya. Dia seharusnya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu kan?
Mulai hari ini, aku akan menjabat sebagai Ketua Grup Longyu. Sekarang aku mengumumkan penataan personel. Song Chunian ditunjuk sebagai Sekretaris Ketua. Melapor langsung kepadaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku yang lebih dulu mengenalmu. Ada yang bisa kubantu? Kau sudah menikah? Song Chunian, apa kau menganggapku sebagai pihak ketiga? Bukan pihak ketiga. Tapi hubungan satu malam. Aku mengerti aturannya. Kita tidak akan punya hubungan. Di luar pekerjaan. Jika tidak ada yang lain. Aku akan pergi bersiap untuk rapat. Rapat apa yang sedang dia persiapkan? Laporan proyek. Pihak yang berkolaborasi adalah suami sekretaris Song. Selidiki dia untukku. Ketua Gul, kenapa Anda di sini? Rapat tingkat ini. Anda biasanya tidak hadir. Di mana Song Chunian? Dia pergi membuat kopi. The film was translated and narrated by M Media. Begitu banyak orang di sini. Dan dia hanya membuat kopi untuknya. Aku masih suka. Kopimu yang paling. Begitukah? Jika kau suka, minumlah lebih banyak. Malam itu, kau menangis dan memohon padaku. Dan hari ini, kau tersenyum padanya. Sebagai pihak B untuk grup Longyu, apakah ini levelmu? Kau pasti telah menggunakan koneksi. Ketua Gul, Tuan Song adalah suami sekretaris Song. Jadi kami. Selera mereka benar-benar buruk, bukan? Kerjasama dibatalkan. Ini adalah wilayahku. Tentu saja, orang-orang di sini juga milikku. Orang di luar akan melihat. Aku ingin dia melihat. Tuan Song, ini adalah kaca satu arah. Anda tidak bisa melihat ke dalam dari luar. Suami. Apa yang kamu lakukan? Kakak. Kakak ipar benar-benar tidak sopan. Kau keluar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Kau punya waktu 3 menit. Jangan harap bisa keluar dari grup Longyu. Song Chunian. Dasar wanita tidak setia. Beraninya kamu menduakan aku? Kita sudah bercerai sekarang. Apapun yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kita baru mengajukan cerai. Ini masih masa tunggu perceraian. Selama aku tidak pergi mendaftarkan perceraian, kita tidak bisa bercerai. Dulu, itu karena aku tidak berpengalaman. Sekarang, setelah aku punya pria yang lebih muda, aku baru menyadari. Itu bukan karena aku tidak punya taktik, tapi karena kau tidak bisa. Berhentilah mengganggu, itu tidak enak dilihat. Chunian, aku tahu semua yang kamu katakan itu karena marah. Kal, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Kamu adalah satu-satunya istriku. Tolong bantu aku membujuk ketua Gul dan berikan proyek itu padaku. Aku menginvestasikan banyak uang ke dalam proyek The ini. film was Kalau tidak, translated aku akan and kehilangan narrated segalanya by dan M hancur. Media. Aku menggunakan koneksiku untuk memberimu proyek ini. Itu karena sekarang kau tidak kompeten, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membantumu lagi. Chunian baru-baru ini sedikit berselisih denganku. Tolong bantu aku membujuknya dengan baik. Setelah adik laki-laki Chunian lulus, aku akan mengajaknya bergabung dengan perusahaanku sebagai wakil ketua. Tentu saja, selama bertahun-tahun, adik Chunian telah belajar di luar negeri. Semua ini berkat Anda. Atas dukungan finansial dan fisik Anda. Itu yang harus kulakukan. Chunian, gadis ini. Kecerdasan emosionalnya rendah, dan dia suka bersaing dan menang. Untungnya, kamu sangat menghargainya. Begitu dia kembali, aku akan memberinya pelajaran yang baik.
Song Ruishe, kenapa kau di sini? Ibu dan ayah. Berlutut. Ayah, kenapa? Kenapa? Beraninya kau bertanya padaku kenapa? Xiaozhe bilang kau bertengkar dengannya. Dan meminta kami membujukmu. Tidak perlu membujuk. Aku sudah menceraikannya. Apa, bercerai? Muka leluhurku. Telah sepenuhnya kau permalukan. Yang membawa rasa malu, seharusnya Song Ruishe kan? Pria selingkuh. Mentimun busuk. Dasar wanita jahat. Beraninya kau mengutuk suamimu sendiri? Cepat, kepada Xiaozhe. Berlutut dan akui kesalahanmu. Kenapa aku harus berlutut padanya? Kenapa? Seorang pria adalah surgamu. Jika kau tidak berlutut kepada surga, kau tidak berbakti dan memberontak. Ibu, ada seseorang yang ingin kunikahi. Fei Chan, kita akhirnya sadar. Kapan kamu akan membawanya? Kembali untuk kami lihat. Benar sekali. Nona muda dari keluarga mana itu? Dia 10 tahun lebih tua dariku. Dan dia hamil anak orang lain. Tapi aku tidak keberatan. Aku harap kalian semua juga tidak keberatan. Apa anak ini gila? Fei Chan, kamu, pewaris terhormat orang terkaya, seorang pemuda jenius. Berapa banyak wanita muda bangsawan di seluruh dunia bermimpi mengandung anak-anakmu? Apakah kamu yakin kamu ingin membesarkan anak orang lain? Aku yakin. Ketua gue, kami menemukannya. Suami Nona Song Mandul. Anak itu kemungkinan besar milik Anda. Lihat waktunya. Hamil 3 minggu. Waktunya cocok. Bukankah dia masih punya suami? Dia sudah mengajukan gugatan cerai. Bu Fei Chen. Halo, Song Chunian. Hari ini aku The memberimu film was satu kesempatan translated terakhir. and narrated Segera by dengan Xiaozhe. Nvidia. Tarik permohonan cerai itu. Jika tidak, aku akan menghukummu sesuai aturan keluarga. aku harus mendapatkan perceraian ini. Chunian. Aku akan menjadi seorang nenek. Cepat, pergi siapkan hadiah pertunangan. Ya. Semuanya, ikut aku menjemput Nona muda. Jika kau tidak meminta maaf kepada Xiaozhe hari ini, dan bersumpah tidak akan bercerai, maka aku akan menganggap bahwa aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Tidak, aku mau cerai. Masih membantah? Kau mau bercerai atau tidak? Aku mau cerai. Masih berani keras kepala? Aku mau cerai. Xiaozhe, kemari. Ya ayah, pukul dia untukku. Pukul dia sampai dia tidak berani bercerai. Chunian, aku benar-benar tidak tega. Meskipun beberapa tahun terakhir ini, kamu sudah mencuci dan memasak di rumahku. Dan kamu hanya biasa-biasa saja dalam hal itu. Tapi aku selalu merasa bahwa kamu adalah istri yang baik. Pria dari keluarga lain, tidak sebaik hati aku. Jadi, aku masih harus berterima kasih padamu karena membiarkanku menjadi pengasuh keluargamu. Chunian, kenapa kamu masih membantah? Kalau begitu, maka aku hanya bisa mendengarkan ayah mertuaku dan memberimu pelajaran yang baik. Berhenti bicara omong kosan, pukul dia sampai mati. Jangan, berhenti memukul. Aku hamil. Aku belum menyentuhmu selama 3 tahun. Anak siapa yang ada di perutmu? Bicara, ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini? Seret dia keluar dan pukul dia. Kenapa anak kecil itu tidak datang bermain dengan kita? Anak ini memiliki gangguan bipolar. Dia takut dia mungkin melukai orang lain. Jadi bagaimana kalau dia kaya? Jadi bagaimana kalau kamu jenius? Dia masih harus tinggal di rumah sakit jiwa. Mau bermain dengan kakak? Kakak, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. The film was translated and narrated by Anak di perutmu Nvidia. harus digugurkan. Tidak.
Kenapa? Anakku, kenapa kau yang memutuskan hidup atau matinya? Jika kamu menggugurkan anak di perutmu, Xia Ze mungkin masih memaafkanmu. Memaafkan? Aku tidak butuh maafnya. Dia yang selingkuh duluan. Beraninya kau membicarakan orang lain? Renungkan dirimu sendiri baik-baik. Pria mana yang akan menyukai wanita berwajah kusam dengan bau kelas pekerja Anda? Tepat sekali. Bagaimana aku mengajarimu sebelumnya? Hal terpenting bagi seorang wanita adalah membantu suaminya dan membesarkan anak-anaknya. Tapi bagaimana denganmu sekarang? Kamu tidak melakukan pekerjaan rumah tangga sekarang. Kamu membuang pakaian ke mesin cuci. Dan kamu memesan makanan siap saji untuk makan. Menantu siapa? Yang boros sepertimu? Aku boros selama 7 tahun pernikahan. Aku sudah bekerja keras. Dan mengurus mertuaku di rumah. Startup Zhong Ruixie tidak bisa memenuhi kebutuhan dan biaya rumah tangga. Dan pengeluaranmu selama liburan. Dan produk perawatan kulit, biaya hidup adikku di luar negeri. Biaya kuliah, aku yang membayar semuanya. Wanita mana yang tidak seperti ini? Xiaozhe hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Tapi bagaimana denganmu? Kau yang seperti ini. Kau seharusnya ditenggelamkan dalam kandang babi. Ayah. Menenggelamkan di kandang babi tidak perlu. Tapi anak di perutnya ini. Harus digugurkan. Siapa yang berani menyentuhnya? Hei, siapa kau? Kau, lepaskan putriku. Aku Gu Feichen, kekasih baru Song Chunian, dan juga ayah dari anak itu. Izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Ini adalah ketua grup Long Yu, pewaris orang terkaya. Kalian semua, siapa yang berani menghentikannya? Song Chunian. Tidak heran, kamu ingin menceraikan aku. Jadi kamu menemukan sugar daddy kaya. Biar ku beritahu, pewaris generasi kedua yang kaya, seperti dia, tidak akan pernah menikahimu. Paling-paling, dia hanya akan bermain-main denganmu. Selama dia bersedia menikah, aku bersedia menikahinya, kakak. Kakak. Aku akan menjadi ayah. Hai, lihat cepat, kembar 3. Milikku. Kamu luar biasa. Kakak, kau sudah bangun. Apakah ada bagian lain di tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Dokter-dokter top dunia, semuanya telah diundang ke sini untuk Anda. Sekretaris Song seharusnya tidak merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, bicaralah. Aku baik-baik saja. Jika kau baik-baik saja, itu bagus. Bisakah kita sekarang pergi mengurus akta pernikahan kita? Menikah? Dia hanya melakukannya demi anak itu. Makanya dia mau menikahiku kan? Ketua Gu, tolong tenang saja. Aku tidak akan memaksamu menikah karena terpaksa. Kamu juga tidak perlu bertanggung jawab. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan Song Ruixie. Kakak. Orang itu tadi. Dia memukulku. Apa? Dia berani memukulmu. Sakit sekali. Sepertinya, utang lama utang baru. Harus kuperhitungkan dengan dia. Song Ruixie, kau benar-benar berani memukul. Gu. Apakah kau memukulnya? Ini adalah jebakan dan tuduhan palsu. Wanita licik di TV semuanya seperti ini. Junior, jangan tertipu olehnya. Aku dengar dia punya penyakit mental. Dia membunuh tanpa menumpahkan darah. Dia hanya orang gila. Dia memang sangat gila, terutama di malam hari. Dan kau tidak bisa. Song Chunian, aku memberitahumu. Jangan bermimpi yang tidak mungkin. Keluarga gue tidak akan pernah setuju. Sepatu bekas usang masuk ke pintu mereka. Siapa bilang aku tidak setuju? Ini pasti Xiaonian kan? Kamu sangat cantik. Ini semua hadiah pertunangan dari kami untukmu. Sertifikat properti dan mobil. Dan emas dan semacamnya. Semua ini digabungkan. Hanya sekitar 18 miliar. Untuk mengeluarkannya, aku bahkan akan malu. Ini token keluarga gue ini.
Aku memberikannya padamu. Mulai sekarang, wewenang untuk mengelola urusan keluarga gue adalah milikmu. Ambillah. Kuserahkan wewenang keluarga padamu. Aku merasa tenang. Xiaonian, kamu bermartabat dan murah hati. Dan kamu mengelola karier dan keluarga dengan sempurna. Bagi keluarga Gu kami, bisa menikahimu adalah berkah bagi kami. Kakak. Aku menawarkan triliunan dari grup Gu sebagai mahar. Maukah kau menikah denganku? Chunian, 7 tahun perasaan. Kamu tidak akan meninggalkanku. Carl, kamu tidak pernah menghargai uang. Kamu menghargai karakter Carl. Kau tidak punya uang, dan bahkan kurang berkarakter. Tunggu sebentar. Mereka momen penting ini untuk kenangan. Tidak ada tripod. Gips ini juga cukup bagus. Pintar, aku akan memberimu kenaikan gaji setelah kita kembali. Aku tidak akan menyetujui perceraian. Tidak ada perceraian? Kau juga bisa menjadi janda. Aku malah menikahi seorang pria, 10 tahun lebih muda dariku. Dan lagi pula, dia sebenarnya adalah bosku. Jarak usia kami sangat jauh. Saat aku melahirkan anak itu, dia mungkin akan menceraikanku kan? Jangan kita publikasikan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di seluruh perusahaan. Kakak, kenapa kau terus menatapku? Pernikahan kita. Jangan kita publikasikan dulu. Tidak dipublikasikan? Apa kau masih punya perasaan pada mantan suamimu? Kenapa kau tidak bicara apa-apa? Mungkin itu berarti kau setuju. Sudah setengah jam. Ketua Gu dan Nyonya belum mengucapkan sepatah kata pun. Apakah mereka sudah tidak disukai setelah menikah? Kenapa Gu Feichin tidak bicara? Apakah dia tidak suka bicara? The film was translated and narrated by M Media. Dia sudah sebesar ini sekarang. Sedang mandi, dan bahkan tidak tahu cara menutup pintu kamar mandi. Aku sudah marah begitu lama. Dan kakak bahkan tidak mau membujukku. Kau marah? Kupikir kau memang selalu seperti ini. Selalu seperti ini? Ketua yang dominan tidak suka bicara. Dia hanya bicara saat cuaca dingin, keluarga uang bangkrut. Bahkan membunuh tanpa menumpahkan darah. Novel-novel semua ditulis seperti itu. Kakak. Aku tidak akan pernah seperti itu padamu. Baiklah, aku sudah selesai mandi. Sekarang giliranmu mandi. Tidak perlu, aku akan mencuci nanti. Pakaianmu basah semua. Mandi saja sekarang. Tidak. Tidak. Kalau begitu minyak penghilang stretch mark ini akan sia-sia dibeli. Minyak penghilang stretch mark. Kupikir. Sudahlah, aku akan melakukannya sendiri. Biarkan aku. Kakak, ada beberapa tempat yang tidak bisa kau jangkau. Jadi dia berbeda dari pria lain. Hampir selesai mengoleskan minyaknya, kakak. Sisanya aku serahkan padamu. Aku akan mandi. Hampir selesai mengoleskan minyak. Apakah dia masih marah? Sebenarnya dia marah tentang apa? Ayo, Xiaonian, duduklah. Fei Chan, bagaimana denganmu dan Xiaonian? Masih tinggal terpisah. Seperti yang kuduga, orang tuanya masih tidak menerimaku. Kamu, sepanjang malam, mandi 8 kali. Tagihan air tidak mahal, tapi itu tidak ramah lingkungan. Ibu, dia istriku.
Kami tinggal bersama. Itu sangat masuk akal. Xiaonian, untuk 3 bulan pertama ini, kamu sama sekali tidak boleh intim. Kamu harus waspada terhadap anak nakal itu sedikit. Ayo makan. Sebentar lagi. Masih banyak hal yang perlu aku beritahukan padamu. Duduklah. Halo, Ketua Song. Apakah ini yang ingin kau serahkan padaku? Adapun ini, mereka semua adalah ketua anak perusahaan kami. Mulai sekarang, mereka semua akan mengikuti perintahmu. Kamu, jangan jadi sekretaris lagi. Langsung jadi ketua. Bagaimana dengannya? Dia masih muda dan memiliki temperamen buruk. Bagaimana dia bisa mengelola perusahaan dengan baik? Keluarga Gu kami mengandalkanmu, Xiaonian. Aku rasa tidak bisa melakukan ini. Aku belum pernah menjadi ketua. Setiap orang punya pengalaman pertama dalam hidup mengenai pengalaman kerjamu. Selama bertahun-tahun ini, pekerjaan administrasimu membosankan dan rumit. Ini juga menguji orang. Dan kamu, sambil menyimbangkan kariermu, juga berhasil mengelola keluargamu dengan baik. Kamu tidak membuat satu kesalahan pun dalam hal ini. Aku sangat percaya pada kemampuanmu. Ibu, terima kasih sudah mempercayaiku. Tapi jika aku tiba-tiba masuk, itu pasti akan memengaruhi stabilitas perusahaan. Lebih baik biarkan Fei Chen yang menjadi ketua. Xiaonian masih. Kamu sangat perhatian. Kalau begitu, di permukaan, kamu akan tetap menjadi ketua. Xiaonian akan menjadi sekretarismu. Tapi kenyataannya, kamu akan menjadi sekretaris Xiaonian. Kekuasaan perusahaan, semuanya akan diserahkan kepada Xiaonian. Kamu harus menjaganya baik-baik untukku. Kamu dengar aku? Baiklah, aku mengerti. Grup Longyu. Dengan orang-orang yang datang dan pergi. Bagaimana jika ada yang melihat kita? Kakak. Kami tidak melakukan apa-apa. Memalukan. Aku akan pergi ke perusahaan dulu. Kau datang nanti. Jangan sampai ada orang dari perusahaan yang melihatmu. Sudah dengar? Ji Mei Ling, direktur administrasi yang baru diangkat, adalah kekasih masa kecil ketua Gu. Pantas saja, dia langsung jadi direktur administrasi saat masuk perusahaan. Mungkin di masa depan, dia akan menjadi istri ketua kita. Jadi Gu Fei Chen juga punya kekasih masa kecil. Chunian, rapat pertama Direktur Jian. Anda harus tetap menyiapkannya. Buat spesifikasinya lebih tinggi. Bahkan teh dan airnya harus berkualitas baik. Baiklah. Manajer, apakah kau punya informasi Direktur Jiang? Atau apa yang dia suka? Atau alerginya? Saya tidak yakin tentang itu. Mengapa Anda tidak bertanya kepada ketua? Baik, aku akan pergi bertanya sekarang. Asisten Show. Kakak. Aku harus mencari tahu hari ini. Apa yang benar-benar kau suka? Bagaimana kau hanya peduli tentang menanyakan apa yang orang lain suka, dan tidak peduli apa yang kau suka? Aku tidak penting. Ini terlalu merepotkan. Penting. Kakak adalah yang terpenting. Yang paling harus kau fokuskan adalah dirimu sendiri. Kau sedang hamil sekarang. Ada banyak hal yang tidak bisa kau makan. Tapi semua hal ini bisa dimakan oleh wanita hamil. Kalau begitu mari kita coba satu persatu. Kita pasti akan menemukan sesuatu yang kau suka. Rasa anggur, rasa coklat. Favorit peringkat as. Rasa jeruk, rasa lemon. Tidak suka peringkat F. Kalau begitu untuk rapat hari ini, mari kita siapkan anggur dan tomat cherry. Menghabiskan begitu banyak usaha, hanya untuk tahu apa yang kusuka. Kakak. Tatapan mata seseorang ketika mereka menyukai sesuatu tidak bisa disembunyikan. Ini terlalu memakan waktu. The film Aku was akan bersiap untuk translated rapat. and narrated by M Media. Apakah ini cahaya bulan putih Gu Fei Chen? Seperti yang kuduga, muda dan cantik. Lupakan saja, kenapa aku harus membandingkan diriku dengannya? Nona Jiang, ini buah-buahan yang sudah kusiapkan untukmu. Saya tidak akan memakannya. Untuk buah-buahan, Fei Chen selalu mengupasnya untuk saya.
Saya tidak memakannya dengan kulitnya. Astaga, ketua Gu terlalu memanjakan. Kak Mei Ling, jika begitu, apakah Anda dan ketua Gu akan segera menikah? Kapan Anda berencana menikah? Ketua Gu, dia bahkan berakting di depan Nyonya. Bagaimana kalau membuat hubungan Anda dengan Nyonya diketahui publik? Jangan terburu-buru. Mari kita lihat reaksi Chunian. Fei Chen dan saya sama-sama ingin menjaga profil rendah. Semua orang di dalam perusahaan mengetahui sudah cukup. Kau tidak makan. Kalau begitu aku akan makan. Anda makan. Nyonya sangat suka makan. Ini cukup anak. Apa semua obrolan ini? Rapat. Silakan duduk. Oh tidak, ini semua salah Gu Fei Chen. Dia membuatku makan begitu banyak. Agenda pertama rapat hari ini adalah untuk memperkenalkan kepada semua orang Direktur Administrasi yang baru, Nona Jiang Miling. Seperti yang semua orang tahu, saya lulus dari Universitas Oxford dengan gelar Master Ganda dalam perdagangan internasional dan seni. Seperti yang Anda lihat, foto ini di sini adalah foto saya bersama Warren Buffett. Adapun tesis kelulusan saya, itu juga terpilih untuk dimasukkan dalam jurnal terkemuka Asia. Saya berpartisipasi dan lebih lanjut, keterampilan profesional saya juga telah mencapai hasil. Rapat ditunda. Aku tidak salah lihat kan? Ketua Gu memegang tangan Song Chunian. Fei Chen berdebat dengan saya kemarin. Dia sengaja mencoba membuat saya marah. Untuk menyabotase perkenalan diri saya untuk posisi baru saya, dan dia dengan berani merayu Fei Chen. Song Chunian kan? Kau tunggu saja. Merasa lebih baik. Ini bukan masalah serius. Reaksi normal. Jangan bekerja hari ini. Istirahat saja di sini. Ini kantor ketua. Tidak baik bagi saya untuk terus-menerus di sini, bukan? Apakah kau lupa bahwa kau sekarang adalah ketua Longyu? Tidak. Kita berdua perlu bekerja secara terang-terangan dan diam-diam untuk mengelola perusahaan dengan baik. Saya harus kembali bekerja. Ketua Gu, bukankah Nyonya berencana untuk memberi Anda gelar yang pantas? Atur acara team building. Membutuhkan karyawan yang sudah menikah untuk membawa pasangan mereka. Kak Mei Ling, ketua Gu pasti ingin go public. Dia secara khusus mengatur agar kamu menghadiri acara team building bersama pasanganmu. Benar sekali. Kamu akan menjadi istri ketua mulai sekarang. Tepat sekali. Song Chunian kan? Catatan saya menunjukkan Anda sudah menikah. Untuk acara team building perusahaan ini, Anda akan membawa suami Anda kan? Maaf. Suami saya di luar negeri dan tidak bisa datang. Jadi suami Anda tidak di rumah, dan Anda di perusahaan. Merayu ketua Gu, saya menyarankan Anda untuk singkirkan ambisi Anda. Anda seorang wanita berusia 30-an. Seorang wanita yang sudah menikah. Fei Chen tidak akan tertarik pada Anda. Begitukah? Kalau begitu, apakah ketua Gu akan membawamu? Tentu saja dia akan tertarik. Baiklah. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Bibi, biar saya bantu. Nyonya, jangan sentuh vas itu. Kenapa? Apakah sangat mahal? The film was Tidak. translated and Tuan muda tidak narrated mengizinkan by M siapapun Media. menyentuhnya. Mereka bilang ada seorang gadis yang memberikannya padanya. Nyonya, kamu benar-benar harus memegang hati tuan muda. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi apa gunanya memegang hati seorang pria? Apa gunanya? Kita para wanita harus menggenggam karir kita sendiri. Aku benar-benar tidak tahu. Kalian anak muda, apa yang kalian pikirkan? Kakak. Lihat acara team building ini. Kita harus pakai apa? Ini adalah Ketua Gu baru saja pergi ke mall, membeli semua pakaian pasangan. Hanya untuk memakainya bersama Anda selama acara team building. Menurutku, yang hitam putih ini sedikit membosankan. Kakak terlihat paling bagus dengan warna pink. Tapi aku harus pakai apa? tidak perlu memilih. Saya tidak akan membawamu ke acara team building. Kenapa? Kau yang menyarankan bawa keluarga ke acara team building. Apa kau bertanya padaku? Nyonya, Ketua Gu hanya ingin membuat hubungan Anda diketahui publik. Sebelumnya, Tuan Muda, mengenai pakaian ini, tidak pernah memperhatikannya.
Tapi pakaian pasangan ini, Tuan Muda menghabiskan 3 atau 4 jam memilihnya. Aku tahu. Tapi Gu Fei Chen, saya ingin di dalam grup Long Yu mencapai sesuatu. Saya tidak ingin menjadi seperti Jiang Miling dan menjadi aksesori Anda. Kau tidak pernah menjadi aksesorisku. Jika kau membuat hubungan kita diketahui publik, maka saya hanya bisa menjadi istri ketua Gu. Bahkan jika kita bercerai, saya akan tetap menjadi mantan istri ketua Gu. Pakaian ini, kalau mau pakai, pakailah yang cocok untukmu. Tidak semua orang cocok untuk pakaian pasangan. Ayo pergi. Siapa yang masih bermain biola selarut ini? Nyonya muda. Tuan muda sedang kambuh. Mengalami episode apa? Ini adalah rahasia keluarga Gu. Tuan muda menderita gangguan bipolar. Dulu, dia melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Kemudian, ketika dia kambuh, dia akan mengunci diri di kamarnya dan bermain biola, takut melukai orang lain. Itu juga untuk memberitahu orang lain bahwa dia sedang kambuh, agar semua orang menjauh. Ayo, cepat bawa aku ke sana. Baiklah. Fei Jian. The film was translated and narrated by M Media. Kakak tahu aku sakit. Kenapa kau tidak bersembunyi? Saya tidak akan bersembunyi. Apakah kau tidak nyaman? Apakah kau mau minum obatmu? Saat kau tiba, penyakitku membaik. Jago bicara. Kakak, aku tidak bisa tidur. Bagaimana kalau kau membuat kerajinan tanah liat bersamaku? Maukah kau membuat kerajinan tanah liat bersamaku? Baiklah, kau mau membuat apa? Aku akan menemanimu, apapun yang terjadi. Potongan ini cukup. Apa katamu kau ingin membuat? Sebuah vas. Kakak, kau pasti sudah memikirkanku sekarang kan? Saya tidak menyangka. Ketua muda yang dominan itu, ternyata adalah orang bodoh yang dimabuk cinta. Terjebak dalam vas setiap hari, tidak bisa keluar. Baiklah, mari kita buat yang besar. Baiklah. Dulu, ketika saya menjadi sukarelawan di rumah sakit jiwa, setiap minggu di sana, mereka akan meminta pasien membuat kerajinan kecil seperti ini. Dokter berkata, ketika tangan kita menyentuh tanah liat, itu akan membuat suasana hatimu merasa senang. Ini bisa menghilangkan stres. Ya, Bisakah kau memberitahuku, kenapa ku sakit? Maaf, saya lancang. Saya bukan psikolog. Saya seharusnya tidak menanyakan itu. bagaimana jika aku terlahir seperti ini? Kalau begitu ini, seharusnya hadiah dari surga untukmu. Kau lulus dengan gelar doktor di usia yang begitu muda, dan kau bisa mengelola perusahaan sebesar itu. Kau pasti lebih pintar dari yang lain, dan lebih sensitif. Jadi, pekerjaan hanyalah pekerjaan. Kau sudah mencapai kesuksesan sebesar ini, jadi jangan memaksakan dirimu lagi. Kakak mengira aku tidak bahagia karena pekerjaan. Apalagi kalau bukan itu. Itu karena kau. Maaf, apa yang saya katakan tadi siang sedikit kasar. Apakah kau mau saya ambilkan obatmu? Obatku ada tepat di depanku. Jago bicara. Aku berbicara dari hati. Kakak, saat kau berada di rumah sakit jiwa, menjadi sukarelawan, apa kau ingat pasien yang sangat berkesan? Pasien-pasien itu. Saya mengingat mereka semua dengan cukup jelas. Jadi, bagimu, aku adalah hanya pasien biasa. Seperti yang lainnya. Saya harus cepat-cepat ke acara team building. Bawa vasnya untuk dibakar. Ketika saya kembali, kita akan mewarnainya bersama. Tunggu sebentar, aku akan memberimu akun ketua. Mungkin berguna. Ya, baiklah.
Selamat datang, Ketua Gul. Ruang pribadi pemandangan laut di lantai atas. Sudah disiapkan untuk Anda. Tidak perlu, hari ini adalah jamuan keluarga istriku. Ruangan pribadi biasa sudah cukup. Tapi untuk peralatan makan, tetap gunakan set milikku. Siapkan satu set untuk nyonya juga. Ya, Peralatan makan terpisah juga. Apa kamu punya germofobia? Aku suka menggunakan keramik. Bukan berarti kau tidak tahu, kakak. Ayo pergi. Jiasen sudah beberapa tahun di luar negeri. Dia pasti sudah banyak mendapatkan pengalaman kan? Itu sudah pasti. Kakak Jiasen juga. Dia bertemu The ipar film yang was baik, yang translated bisa and mensponsorinya untuk narrated belajar di by luar M negeri. Media. Ayah, posisi kursi utama ini. Bukankah seharusnya kita yang duduk di sini? Kenapa kosong? Kursi utama ini sudah ada yang menempati. Siapa? Jelas, aku adalah tokoh utama hari ini. Permisi. Macet di jalan. Kami terlambat. Xiaonian ada di sini. Kakak perempuan yang di sebelahmu ini. Siapa anak orang kaya manja ini? Kakak ipar barumu. Apa? Kak Cunian sudah menikah untuk kedua kalinya. Pria tampan. Kau menikahi kakakku. Kau belum membayar mahar kan? Kakak Siku yang dulu. Dia memberi 88.000. Bisakah kau bahkan mengeluarkan 8.800? 8.800. Mamang, aku tidak bisa membayarnya. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Semua asetku ada pada kakakmu. Apa maksudmu? Kau bahkan tidak mau membayar mahar? Benar. Pernikahan kedua kakakku. Wajar jika tidak memberi mahar. Anak orang kaya manja yang tidak punya uang dan tidak berkuasa. Hanya wanita bodoh seperti kakakku yang mau menikahinya. Jaga bicaramu. Peduli? Bagaimana jika aku tidak peduli? Tapi yang di sebelahmu itu, anak orang kaya manja ini. Menurutku dia terlihat seperti berasal dari bar. Seorang gigolo, itu tidak bersih. Pria pendamping, dia mungkin punya penyakit kotor. Xiaosen, jangan bicara omong kosong. Dia naik pesawat. Duduk terlalu lama. Dia belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Pikirannya sekarang masih sedikit tidak jelas. Duduklah. Ibu, kenapa kau takut pada mereka? Seseorang, usir gigolo ini. Jangan biarkan dia menyebarkan penyakit kotor kepada kita. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Xiaosen sedang kekanak-kanakan. Tolong jangan pedulikan dia. Silakan duduk di sini. Song Jiasen, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah jamuan keluarga Song. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Song. Kepala keluarga di masa depan. Aku bahkan tidak bisa duduk di kursi utama ini. Kenapa dia harus duduk di sini? Keluarga Songmu memiliki aturan yang sangat ketat. Benar. Karena kau ingin menjadi keluarga Song, menantu yang tinggal di rumah, maka aku akan mengajarimu aturan keluarga Song. Kau duduk saja di sini dan makan. Ayah, kau memukulku. Minta maaf pada kakak iparmu. Sekarang, segera, saat ini juga. Minta maaf. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kakakku bisa bercerai dengan kakak iparku? Studi luar negeriku sepenuhnya didanai oleh kakak iparku. Kakak iparku juga berkata, jika kakakku kembali bersamanya, dia akan menjadikanku wakil ketua. Awalnya, aku bahkan ingin mencarikan pekerjaan untukmu di grup Longyo. Tapi karena kau ingin pergi ke perusahaan kecil Song Ruise yang akan segera bangkrut itu. Kalau begitu silakan saja. Grup Longyu. Itu adalah keluarga Gul, keluarga terkaya, bisnis keluarga. Kau hanya asal bicara, dan kau bisa memberiku pekerjaan? Kau pikir kau siapa? Gul Feishe, ketua grup Gul? Aku. Kau praktis. Delusi, bukan? Jiasen. Diam. Kali ini kau benar-benar kacau. Ayah, kenapa kau takut padanya? Saya minta maaf. Anak kami kurang dididik. Dan telah menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada Anda. Sekarang, tolong disiplinkan dia. Atas nama kami. Kakak. Mengapa kau tidak mendisiplinkan? The film was Song Jiasen, translated and aku memberimu satu narrated kesempatan by M terakhir Media. sekarang. Minta maaf kepada kakak iparmu. Song Chunias, dasar bodoh. Anak orang kaya manja ini. Tidak punya uang, tidak punya karir. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Shiko? Apakah kau benar-benar akan melawanku? Demi dia? Secara kebetulan, saya punya semua yang baru saja Anda sebutkan.
Ketua gue, peralatan makan yang Anda minta sudah diantar. Ketua gue, dia. Ketua gue yang mana dia? Orang di depan Anda. Memang ketua grup Long Yu. Ketua gue. Dia biasanya makan di restoran lantai atas. Hari ini, dia berada di ruang pribadi biasa di lantai 2. Itulah sebabnya kami membawa milik ketua dan nyonya peralatan makan di sini. Kamu benar-benar tidak sanggup menyentuh ini. Ini semua adalah peralatan makan kelas antik. Satu piring ini saja bernilai lebih dari 1 juta. Singkirkan semua peralatan makan. Makanan ini, sepertinya kita tidak akan memakannya. Jiasen, sudah kubilang sejak lama. Jangan banyak bicara. Anakku yang bodoh, cepatlah sekarang. Dan minta maaf kepada iparmu. Masih belum terlambat. Cepat, cepat, cepat. Minta maaf? Tidak mungkin. Song Junian, apa kau pikir menikah dengan keluarga kaya berarti sesuatu? Dengan penampilanmu, hanya masalah waktu sebelum kau ditinggalkan. Song Jiasen, dalam hatimu, aku hanya bisa menikah dengan seseorang seperti Song Ruixie. Tidak hanya aku sekarang, nyonya muda keluarga Gu. Aku juga orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gu. Kau, penanggung jawab? Song Junian, berhentilah membual. Kau berani mengatakannya, tapi aku tidak berani mempercayainya. Seorang wanita yang bercerai, sudah cukup baik jika dia bisa menikah ke keluarga kaya. Bagaimana mungkin keluarga Gu menyerahkan kekuasaan keluarga kepadanya? Tepat sekali, tidak ada keluarga yang akan membiarkan wanita bercerai mengelola rumah tangga. Kalau begitu lihat saja, apa ini? Itu adalah ucapan kasar saya. Saya menyinggung orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gu. Ya, Anda adalah orang yang berjiwa besar. Jangan salahkan kami. Kau, apakah kau benar-benar penanggung jawabnya? Benar sekali. Kau begitu santai, membiarkan seorang wanita menjadi penanggung jawab? Apakah itu tidak diizinkan? Kakak, aku salah. Kakak, Terlambat. Awalnya, aku berpikir, mengirimmu ke luar negeri akan memungkinkanmu menerima pendidikan yang lebih baik. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi semakin tidak terkendali. Berlututlah. Dia hanya dimanjakan oleh kalian semua, terus-menerus memanggilnya kepala keluarga masa depan. Keluarga Song kita hanyalah keluarga biasa. Apa kamu masih berpikir ada tahta yang harus diwarisi? pelajaran Xiaonian benar. Benar. Song Jiasen, karena kamu sudah lulus dan kembali ke negara ini, dan juga memiliki kemampuan untuk menghidupi dirimu sendiri, maka mulai sekarang, kamu akan mencari nafkahmu sendiri. Ibu dan ayah, jika kalian mensubsidinya, aku akan memotong uang kalian. Biarkan dia menghidupi kalian, kalau begitu. Tidak, sama sekali tidak. Kakak, jangan. Aku salah. Kakak, Baiklah, Song Jiasen. Sebaiknya kamu merenungkan dirimu baik-baik mengenai makanan ini. Siapapun yang ingin memakannya, bisa memakannya. The Kami film tidak was makan. translated Ayo pergi. And narrated by M Media. Grup Long Yu. ketua Gu sudah seperti ini sepanjang pagi. Mungkinkah dia kerasukan? Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Ketua Gu, apakah Anda baru-baru ini mengalami peristiwa bahagia? Kakak kemarin memanggilku suami di depan umum dan melindungiku. Ketua Gu memegang posisi tinggi baik di dalam maupun luar negeri, mendominasi panggung. Dia menghasilkan puluhan miliar dengan modal pertamanya. Bahkan saat itu, kami tidak melihatnya bertindak begitu bangga, seperti yang diharapkan. Ketua Gu benar-benar budak istri. Itu benar-benar adalah hal yang sangat baik. Kirim seseorang ke lelang di Hong Kong untuk menawar kalung antik itu. Hati mawar. Aku ingin memberinya kejutan. Villa keluarga Gu. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya sedikit gula darah rendah. Biar aku bantu. Lagi pula, aku bisa sedikit beraktivitas. Silakan duduk dan istirahat. Sudah dengar? Saya dengar Ketua Gu mengirim seseorang ke lelang Hong Kong dan membeli kalung untuk diberikan kepada kekasihnya. Ya, kalung itu adalah buatan bangsawan Eropa. Dikatakan bahwa di seluruh dunia hanya ada satu. Lihat. Ketua grup Long Yu menawar harga selangit untuk kalung antik. Hati mawar untuk kekasihnya. Bibi, apa kamu tahu siapa pemilik asli vas ini? Apakah itu Nona Jiang? Jiang Miling.
Tuan Muda tidak mengatakan siapa yang mengirim fax itu. Kalau tidak, saya bisa tanyakan untuk Anda. Masih diam-diam pamer kemesraan larut malam, dan seseorang langsung berikan nomor ID Ketua Gu. Mengapa aku merasa sangat tidak nyaman? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Kakak, Anda di sini. Anda tidak datang kantor sepanjang pagi. Siapa sebenarnya yang di luar? Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya pekerjaan. Aku datang untuk memberitahumu. Aku tidak ingin menjadi sekretaris ketua. Anda ingin sekarang menjadi ketua? Itu tidak mustahil. Tidak. Akhir-akhir ini, aku selalu berpikir berlebihan saat melihatnya. Aku perlu menenangkan diriku. Departemen teknis, kekurangan seorang supervisor. Mereka belum bisa merekrut orang yang cocok untuk sementara waktu. Departemen kesekretariatan memiliki begitu banyak sekretaris. Itu sudah cukup untukmu. Tapi tidak ada dari mereka yang seperti Anda. Baiklah. Berhentilah main-main. Baiklah. Saya menghormati keputusan Anda. Tapi sebelum Anda pergi, kakak, bisakah Anda membantu saya mengatur rapat tahunan perusahaan? Sebelum Anda pergi, saya tidak merasa tenang menyerahkannya kepada orang lain. Baiklah. Kak Mei Ling, orang yang bertanggung jawab atas rapat tahunan, sudah diganti menjadi Song Chunyan. Apa? Bukankah selalu Departemen Administrasi yang bertanggung jawab? Itu sebenarnya perintah dari Ketua Gu. Pasti Song The Chunyan film was yang menggunakan beberapa translated trik. and narrated by M Media. Song Chunyan. Tunggu saja. Villa Keluarga Gu. Nyonya, saya salah. Ini bukan saya. Saya tidak sengaja memecahkannya. Jangan panik. Mari kita satukan, kumpulkan dulu pecahannya. Bukankah ini stempel dari saat aku menjadi sukarelawan di rumah sakit jiwa? Jadi itu dia. Nyonya, Anda berdarah. Apakah sakit, kakak? Aku melihat dasar vas itu. Kamu adalah anak laki-laki kecil dari dulu itu. Bukan begitu? Vas itu yang kita buat bersama. Kakak. Anda mengingat saya. Tunggu saya, kakak. Saya akan pergi mengambilkan Anda hadiah. Kakak, saya sudah menunggu sangat lama. Anda akhirnya mengingat saya. Ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Tangan Anda tidak nyaman, saya akan bantu memegangnya. Kakak. Pada rapat tahunan ini, bagaimana jika kita mengumumkan identitas Anda? Mengapa kamu menungguku begitu lama? Karena pertama kali, saya melihat Anda. Saya tahu Anda adalah orangnya. Fei Chen. Mungkinkah bahwa kamu hanya sebagai sandaran spiritualmu? Bukan berarti saya tidak memilikinya. Mengapa kamu begitu cepat menyangkalnya? Apa kamu takut aku akan marah? Tidak. Aku tidak akan marah. Bahkan jika kamu menganggapku sebagai sandaran spiritualmu, aku tetap menyukaimu. Kakak, apakah yang Anda katakan itu benar? Ya. Karena aku menyukaimu sebagai pribadi. Jadi aku juga berharap apa yang kau suka juga adalah Song Chunyan itu sendiri. Daripada yang kau bayangkan, kakak perempuan yang lembut itu. Kakak, saya tidak perlu berpikir. Saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Jangan terburu-buru menjawab. Menurutku, kau harus berpikir dengan hati-hati sebelum memberiku jawaban. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Mengenakan kalung ini. Pada rapat tahunan tahun depan, saya akan memberikan jawaban saya kepada Anda.
Kak Mei Ling, saya sudah bilang. Ketua Gu akan datang membujukmu kan? Dia bahkan khusus membelikan untukmu kalung antik yang tak ternilai. Harganya ini mungkin menurunkan jabatanmu. Juga untuk mencegahmu terlalu banyak bekerja. Tepat sekali, menurutku Ketua Gue. Mengganti penanggung jawab rapat tahunan. Mungkin mencoba membuat pekerjaan kakak Mei Ling sedikit lebih mudah. Para nona muda kaya di Hangzhou, begitu banyak dari mereka. Namun tidak ada satupun yang mampu membeli kalung hati mawar ini. Kak Mei Ling, kamu sangat pandai memilih pria. Kalungnya, bagaimana bisa sama persis dengan yang diberikan Fei Chen kepadaku? Tunggu. Bukankah ini milik perusahaan kita? Kepala pelayan, Song Chunian. Gaun yang khusus disewa untuk rapat tahunan. Namun, miskin tetap miskin. Meskipun memakai gaun, itu tidak bisa menyembunyikan aura kemiskinanmu. Mulutmu, apa kau menaruh obat pencahar di dalamnya? Apa katamu? Sudahlah, aku ragu tahu akan mengerti juga. Tidak apa-apa jika kepalamu kosong. Kuncinya adalah, jangan biarkan air masuk ke otakmu. Kau, Song Chunian, kau benar-benar wanita galak. Aku tidak menyangka semakin tua dirimu, semakin berbisa lidahmu. tentu saja, jika tidak, bagaimana bisa? Mulutmu tidak mengucapkan satupun kata manusia. Song Chunian, jangan terlalu sombong. Apa kau lihat punya Kak Mei Ling kita? Kalung di lehernya. Ini adalah milik ketua Gu kita. Khususnya berharga mahal. Kalung antik yang dia lelang. Hati mawar, kasih sayang ketua Gu untuk Kak Mei Ling. Jelas bagi siapapun yang punya mata. Hati-hati dengan Kak Mei Ling kita. Dia mungkin akan mengambil kesalahanmu dan menceritakan semuanya kepada ketua Gu. Itu sebenarnya adalah hati mawar. Dikatakan bahwa selama ratusan tahun, itu belum muncul di dunia. Aku tidak menyangka, itu akan muncul di perjamuan hari ini. Aku datang ke tempat yang tepat hari ini. Sepertinya ketua Gu benar-benar sangat mencintai wanita ini. Untungnya aku sudah menyuruh berlian hijau orang membuat kalung ini sebelumnya. Kali ini, aku harus mengukuhkan identitasku sebagai pacar Fei Chen. Hubungan antara Fei Chen dan aku tidak bisa diukur dengan kalung ini. Nona Jiang, apakah Anda secara sepihak mengumumkan hubungan Anda? Apa maksudmu? Ketua Gul? Sepertinya belum mengakui hubungannya dengan Nona Jiang, bukan? Atau, apakah Nona Jiang mencoba mendompleng? Song Chunian, jangan memancing masalah. Bagaimana bisa ada yang identik? Hati mawar. Omong kosong, ada dua hati mawar. Sama sekali tidak mungkin. Kalung antik ini, hati mawar, awalnya dibuat oleh bangsawan Eropa abad pertengahan. Pengrajin. Batu permata di tengah, bahkan lebih langka dan berharga. Sama sekali tidak mungkin ada dua. Salah satunya pasti palsu. Apa yang kau lihat? Milikku diberikan oleh Fei Chen. Bagaimana mungkin aku memakai yang palsu? Song Chunian, aku tahu kau tidak tahu malu. Tapi aku tidak menyangka kau akan sehina ini. Kau bahkan berani memasukkan kalung dan membawanya ke rapat tahunan perusahaan. Kau tidak hanya mempermalukan departemen kami, tapi juga merusak parah citra perusahaan kami. Seseorang usir dia dari sini untuk proyek ini. Aku adalah penanggung jawabnya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Karena tidak ada di antara kalian yang percaya padaku. Baiklah, hari ini, Profesor Wu. Penilai perhiasan juga ada di sini. Mengapa kita tidak membiarkannya memeriksanya? Kenapa harus kami? Aku tidak tertarik membuang waktu bersamamu di sini. Kau tidak berani. Kak Mei Ling, karena Song Chunian ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kehilangan segalanya. Kalau begitu, kenapa tidak kita kabulkan keinginannya? Jika miliknya diidentifikasi palsu lebih dulu, maka milikku tentu saja asli. Baiklah, aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Di manakah jantung mawar? Aku tidak menyangka hari ini aku bisa menilai harta langka ini. Miliknya. Terima kasih sudah memegangnya untukku. Baiklah, Profesor Wu. Kalung ini palsu kan? Kalung ini asli.
Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka Nona Jiang dari keluarga Jiing berteriak pencuri padahal dia sendiri pencurinya. Aku sudah melihat bahwa wanita ini punya niat buruk. Kak Mei Ling, bukankah kau bilang kalung ini diberikan kepadamu oleh Ketua Gu? Mungkinkah kalung ini sama sekali tidak diberikan oleh Ketua Gu? Bagaimana mungkin? Itu tidak diberikan oleh Fei Chen. Dia pasti sudah tua dan matanya sudah tidak awas. Dia pasti salah lihat. Tepat sekali. Orang tua ini baru berusia 50 atau 60 tahun. Wajar jika salah. Bodoh. Apakah kalian semua tahu mengapa hati mawar ini sangat berharga? Alasan mengapa hati mawar sangat berharga adalah karena batu permata kalung ini adalah fosfofilit. Produk fosfofilit jadi di pasaran sangat langka. Kekerasannya sangat rendah, jadi saat dipakai mudah haus. Sebagian besar yang diekstraksi fosfofilit diawetkan sebagai mineral. Imitasi di pasaran dari hati mawar semuanya adalah berlian hijau biasa. Berdasarkan pengalaman penilaian saya selama bertahun-tahun, saya dapat dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa kalung milikmu ini terbuat dari berlian hijau biasa. Omong kosong. Pasti Song Junian, orang yang bertanggung jawab atas rapat tahunan ini, adalah Song Junian. Orang tua ini juga diundang olehnya. Mereka pasti sedang bersekongkol. Seperti yang semua orang tahu, hati mawar ini dibeli oleh Ketua Gu kita. Song Junian dan Ketua Gu tidak ada hubungan. Ketua Gu tidak mungkin memberikan kalung itu kepada Song Junian. Betapa bodohnya kau menyanyiakan harta karun. Bagus, orang tua bangka, kau benar-benar berakting kan? Usir mereka berdua dari sini, jangan sampai Fei Chen datang nanti. Dan suasana hatinya rusak. Singkirkan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan aku. Berhenti. Ketua gue, wanita hamil itu mengalami sakit perut karena fluktuasi emosi. Dia hanya perlu menghindari stimulasi lebih lanjut. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuhnya? Fei Chen, Song Junian membawa hati mawar palsu ke pertemuan tahunan. Aku hanya memberinya pelajaran atas namamu. Apakah Anda mengatakan bahwa kalung yang saya beli itu palsu? Fei Chen, apa maksudmu? Dengan itu, Hati mawar ini dibeli oleh ketua gue dan diberikan kepada Nona Song. apa? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi, Kak Mei Ling? Bukankah hati mawar diberikan kepadamu oleh ketua Gu, Jiang Mei Ling? Kau benar-benar memutarbalikkan fakta. Ketua gue, hati mawar telah rusak. Ketua Gu, ini semua Mei Ling dilakukan olehnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya. Bagaimana Anda akan menangani ini? Bayar saja kompensasi sesuai nilainya. Hati mawar bernilai ratusan juta. Bagaimana kami bisa mampu mengganti rugi itu? Fei Chen, aku hanya punya 5 juta sekarang. Bisakah kamu? Jika Anda tidak memberi kompensasi, Chunian hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menghilang dari Hangzhou. Fei Chen, kita berdua tumbuh bersama. Keluarga Jiang dan Gu juga teman lama keluarga. Jika kamu tidak mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu, kamu tidak bisa sekejam ini. Nona Jian, salahkan kebutaanmu sendiri karena memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Apakah ini karena wanita jelek dan tua ini? Hina dia sekali lagi, dan saya akan memastikan Anda lenyap tanpa jejak. Nona Jian, kalung ini, bagaimana kau akan menggantinya? Fei Chen, bisakah aku menulis surat utang? Utang ini harus diselesaikan hari ini. Adapun kalian semua membantu dan bersekongkol dalam kejahatan dengan karakter yang korup, Anda akan ditambahkan secara permanen ke daftar hitam Longyu. Tidak ada industri yang akan menerima Anda. Ketua Gu, saya salah. Saya akan bersujud kepadamu. Tolong jangan blokir saya. Saya akhirnya berhasil masuk ke grup Longyu.
Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ketua Gu, tolong, Ketua Gu, kami salah. Saya benar-benar tidak seharusnya. Kami semua dihasut oleh Jian Meiling. Ini semua karena dia. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Biarkan saja, pecat saja mereka. Meskipun karakter mereka korup, mereka juga dihasut oleh Jiang Meiling. Tidak seserius itu. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Adapun puluhan miliar kompensasi ini, kami akan menyumbangkannya kepada anak-anak di daerah pegunungan. Ini juga bisa dianggap mengumpulkan karma baik untuk anak dalam kandunganku. Baiklah, berikan perintahnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Ketua Gu begitu patuh kepada Song Chunian? Karena Song Chunian adalah istriku, Gu Feichen. Kakak, jawaban yang Anda inginkan. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Yang saya suka bukanlah itu, versi Anda yang dibayangkan, tapi diri Anda sendiri. Entah itu Anda yang berusia 18 tahun, yang bersinar, atau Anda yang sekarang, dewasa dan tenang. Saya mencintai Anda. Mungkin pertemuan kembali kita dan pertemuan adalah kebetulan. Tapi mencintai Anda tidak pernah menjadi kebetulan. The film was Saya tidak translated mengharapkan pernikahan. and narrated Hanya by Anda. M-Media. Kakak, apakah Anda puas dengan jawaban ini? Selamat kepada Ketua Gu atas keberhasilannya meresmikan hubungan. Yang disebut rapat tahunan hanyalah milik Ketua Gu dan istrinya. Pamer kemesraan. Jati kami hanya bagian dari sandiwara mereka. Kakak, bisakah Anda sekarang bersiap untuk memberi saya gelar yang pantas? Gu Feichen adalah suamiku. Meskipun dia sedikit manja, semua orang harus terbiasa mulai sekarang.